Jadi, di mana Leo? Aku sangat merindukannya. Semoga kencan kami lancar. Tapi kenapa dia terlambat? Halo sayang. Emily, kau sangat cantik. Siapa gadis itu? Terima kasih, kuambilkan minuman. Dia lebih memilihnya dibanding aku. Tidak mungkin. Hari ini aku merasa senang. Teganya dia melakukan ini padaku. Oh, aku harus hati-hati dengan pesanannya. Kenapa? Benar, kenapa aku yang menderita dan bukannya dia? Oh iya, oh tidak. Tidak, jangan. Ada apa ini? Oh, dia lucu. Selamat jalan-jalan, mantanku. Lain kali, pikir 2 kali sebelum melakukannya. Tolong! Leo seharusnya tidak membuat air marah. Sekarang dia akan menghadapi hujan tropis pribadi. Dan dia sangat tidak senang dengan itu. Sama seperti dia kepada kekasih barunya. Sepertinya aku berhasil menghindar. Hah, aku bisa menikmati matahari. Berhenti meledekku. Sepertinya aku harus terima ini. Dia merusak moodku dengan hujannya. Aku cari tempat lain saja. Dia menakuti semua pelangganku. Dia pantas mendapatkannya. Lebih tepatnya, dia masih merasakan. Kea, tolong hentikan. Aha, baiklah. Yeay. Oh ya ampun. Haha, itu lebih baik. Oh, apa ini? Untukku, ini undangan ke Villa 4 Elemen. Ini pasti menarik. Pergilah hawa nakal. Cuaca hari ini bagus sekali. Sayang, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Bu. Aku suka berenang di pagi hari. Memberiku tambahan energi untuk sepanjang hari. Denny, waktunya istirahat dan berjemur. Keluarlah dari air. Tidak. Denny, bibirmu sudah mulai biru. Ibu bilang keluar. Iya, seperti biasa. Waktunya untuk aku keluar juga. Ini cara terbaik untuk merusak rambutmu. Ya, aku sedikit berlebihan. Hari yang buruk. Oke, aku akan melangkah hati-hati. Flamingo itu pengkhianat. Tapi tidak masalah, ku perbaiki gaya rambut dengan cepat. Bukan masalah untukku. Ayo lakukan. Iya, udara punya trik kecantikan rahasia. Selesai. Sekarang ibu akan menyelimutimu. Meskipun mereka tidak terlalu rahasia. Voila, masalah bibir biru selesai dengan cara lebih cepat. Matrasnya terbang. Untungnya anakku di sini. Kenapa tidak tolong anak itu? Ayo berjemur sebentar. Ups, ada yang kehilangan kartu pos. Ini punya siapa? Hei semuanya, ini bukan sekedar kartu pos. Ini undangan ke Villa Elemen. Jadi ini untukku. Halo, kalian menyaksikan acara memasak favorit, Cool Sausages. Tamu kita adalah penulis buku terkenal Fiery Kitchen, Sophie Brown. Halo semuanya, aku akan ajari cara memasak saus burning chili buatanku. Sophie, bahan-bahan apa yang digunakan? Tentunya ada cabai, 1 limau kecil, sedikit jahe, tomat, dan tentunya cabai yang banyak. Iya, banyak sekali. Ini adalah bahan utamanya. Aku suka. Jadi, potong cabainya ukuran medium. Tomatnya kecil sekali. Apa mungkin menggunakannya? Tentu saja. Ini menambahkan rasa tomat di saus kita. Dan jangan lupa limaunya. Sekarang masak dengan api kecil, lalu aduk. Wow, Sophie, aku sudah mulai berliur. Saus kita sudah siap. Sayangnya kita tidak punya pandangan bau. Emily, cobalah. Enak sekali. Dan sangat pedas. Ya, mungkin sedikit. Anthony, kau mau? Tidak? Baiklah. Lidahku terselamatkan. Ini dia Sophie Brown yang luar biasa. Pengarang buku kuliner bestseller Fiery Kitchen. Kami punya hadiah untukmu. Ini buah. Sophie, terima kasih sudah datang hari ini. Terima kasih sudah mengundangku. Kemana semua orang? Katanya akan lanjut ngobrol. Ya, itu berarti tidak. Oh, ada catatan di sini. Tapi tunggu dulu, ini adalah undangan untuk ke Villa 4 Elemen. Aku melihat lumba-lumba, semoga mereka masih ada.
Apa ini sudah pagi? Menyenangkan tidur di ruang terbuka. Pasangan yang manis. Leo, bisa ambilkan bunga untukku, kumohon. Yang di sana itu tidak masalah. Tapi kenapa pohonnya tinggi sekali? Sepertinya kita terjebak di sini. Kasihan pria itu. Aku harus membantunya. Kau tidak bisa mengambilnya, terlalu tinggi. Hai, aku punya sesuatu untukmu. Wow, itu dia. Sekarang aku senang. Wanita itu membuatnya lebih buruk. Ayo, Emily. Tidak bisa seperti itu. Tidak ada yang boleh mengotori planet. Padahal aku bisa mengatasinya sendiri. Anak muda, kau menjatuhkan bungkus coklat. Lalu kenapa? Terima kasih untuk bunganya. Dia tidak langsung paham. Oke, minta baik-baik sekali lagi. Semoga kali ini dia mengerti. Apa? Aduh, dia dan bungkus coklat lagi. Baiklah, akan kubuang. Bagus, selesai. Baiklah, kesabaranku sudah habis sekarang. Sepertinya Leo dalam masalah yang besar. Jangan membuat bumi marah. Aromanya enak. Setidaknya sekarang dia akan ingat buang sampah sembarangan itu buruk. Iya, aku akan bersihkan. Sudah, tidak akan terulang lagi, aku janji. Selamat siang. Iya, sekarang ini akan jadi hari yang bagus. Apa ini? Sampah lagi? Bukan, ini undangan ke villa. Kenapa tidak? Wow, di mana aku? Kau ini siapa? Bagaimana bisa sampai di sini? Yang mengejutkan, keempat elemen kita belum pernah saling bertemu. Siapa yang mempertemukan mereka di villa misterius? Apa yang menanti mereka? Aku diundang ke sini. Sama seperti aku. Aku juga menerima undangan itu. Ini adalah villa untuk elemen. Aku menguasai api. Aku bisa melakukannya seperti ini. Jadi kau udara, wow, dan elemenku adalah bumi. Wow, jadi kau bisa kendalikan air? Itu artinya kita keempat elemen. Tapi tempat apa ini? Siapa yang mengundang kita? Kita harus bersama untuk jaga-jaga. Lihat siapa yang ada di belakang. Di sini indah sekali. Kurasa kita diundang untuk istirahat. Mereka terlihat lucu. Waktunya mengurus keseimbangan air. Di sini panas sekali, aku mau minum. Sepertinya mereka menemukan bahasa yang sama. Lagi pula, masing-masing adalah bagian dari alam. Tapi apakah mereka diundang hanya untuk istirahat? Itu terlihat mencurigakan. Kita tambahkan kesenangan. Aduh, panas sekali. Wow, bagaimana airnya bisa cepat panas? Oh, jadi begitu. Ternyata ulah Sophie. Hahaha, ayolah, itu hanya lelucon. Itu sudah panas, kau membuatnya lebih buruk dengan kemampuanmu. Tadi itu siapa? Bukan hanya kita yang ada di sini. Kawan-kawan, aku takut. Aku tidak suka ini. Halo, mudah sekali membodohi kalian. Kalian mungkin berpikir kenapa aku butuh kalian. Wajahnya terlihat familiar. Aku tahu, dia pemandu acara memasak. Aku juga pernah melihat dia di suatu tempat. Aku tahu, dia wanita dengan anak kecil di kolam. Benar sekali. Aku juga tahu dia. Dia yang sudah merebut Lioku. Dia itu penjahat. Tunggu, aku juga pernah bertemu dengannya. Itu gadis yang aku berikan bunga. Hei, kalian mendengarkanku atau tidak? Kawan-kawan, kita harus melawan. Iya, jika bekerja sama, dia tidak mampu melawan kita. Itulah yang aku nantikan. Kawan-kawan, lupakan lelucon kalian. Aku punya kekuatan kalian di kotak ajaib. Aku tidak percaya ini. Oh tidak, sihir keempat elemen itu tidak berfungsi lagi. Bagaimana bisa? Jangan begini, kita harus apa? Lari! Michelle, aku akan sembunyi. Tanaman tidak akan menolongmu.
Elemen, berkumpullah. Jangan lengah semuanya, penjahat tidak pernah tidur. Sekarang kita tidak berdaya tanpa kekuatan kita. Oh iya, kita lebih aman di dalam rumah. Tidak, aku tidak akan selamat dari udara lembab penjara bawah tanah. Tidak perlu begitu, Zoe. Lompatan api. Apa ini terbuat dari titanium? Kita harus robohkan pintu ini. Teman-teman, pintu itu bagianku. Ayo, kekuatan tanah tidak berhasil. Kea, pegangi aku. Kalau saja ini berhasil. Kulit kayu semua. Sepertinya Michelle mengalami banyak tekanan. Tapi tunggul kayu ini bisa membantu kita merobohkan pintu itu. Pegang bekas Michelle ini. Semua cara digunakan untuk bertarung melawan Emily. Tapi tidakkah pengorbanan Michelle sia-sia saja? Gagal. Kita harus buat rencana yang baru. Dia mengendus kita. Lari teman-teman. Seret kakinya dan akan kuangkat kepalanya. Ya, lakukan sesukamu. Kita tidak inginkan kalau penjahat membuat villa dari Michelle. Sempurna. Mangsa akan datang ke perangkapnya sendiri. Sayang, pintunya terkunci. Kalian tidak akan bisa kabur dariku. Omong-omong, ayo main petak umpet. Siapa atau tidak, aku datang. Kalau begini terus, kita tidak bisa pergi. Michelle, sadarlah. Atau setidaknya tumbuhkan kaki. Senang kau sudah kembali lagi. Ayo pergi. Kita mengenal rumah itu lebih baik. Itu peluang kita. Sekarang wilayah itu dikuasai penyihir jahat. Tidak ada waktu untuk berdebat. Sekarang kita sembunyi di bawah tangga dulu. Diamlah, berhenti gemetar seperti itu. Aku perlu pengalihan. Ayo kita periksa situasinya. Kalian tidak bisa sembunyi. Tadi pagi salah makan apa? Ini akan membaik, Sophie. Untung penyihir jahat berpenglihatan sangat buruk. Aku harus mencari tempat tenang sebelum ada yang menyadari hal ini. Akan kugulingkan penyihir itu dan aku menjadi raja dunia. Kenakalan memanggil. Dokter Evil untuk orang miskin. Ups, tidak memperhitungkan pintunya. Hidup dalam ketakutan sangat melelahkan. Di mana aku bisa sembunyi? Tidak muat lewat ventilasi. Terlalu jelas di bawah karpet. Kecuali mungkin tidak ada pilihan yang lain. Aku harus menghadapinya. Menjijikkan. Semoga teman-temanku tidak akan tahu. Sayangnya keselamatan lebih penting. Terima kasih Poseidon karena belum ada isinya. Ayo siram lebih cepat. Jangan dekat-dekat ke toilet lagi. Sepertinya takdir membawa masalah lagi bagi Kea. Dan mikroba jelek ada di bawah tutupnya. Oh tidak, pengkhianat itu lagi. Dan aku sangat terbuka. Berapa lama kau bisa jalan? Waspada, tidak ada ruginya. Suasana sempurna untuk kejahatan. Sudah pasti, teruskan bicara pada dirimu, dasar pengkhianat. Dan Leo sedang bersemangat hari ini. Aku punya bola yang sama saat kecil. Penyerang terbaik memasuki lapangan dan menyelamatkan tim dari kegagalan. Hari ini yang emas jelas akan lebih beruntung. Meskipun gerakan di Six bisa mengubah segalanya. Hati-hati pengemis perak, kurasa akan segera ada 7 skakmat berturut-turut. Atlet kita benar-benar lupa waktu. Apa yang akan dikatakan oleh bos penyihir? Sampah aneh berserakan di sini. Sampai sulit untuk melangkah. Tunggu, kemana aku harus pergi? Nyaris kehilangan kotak sihir ini. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, hartaku. Oh, getaran bola sudah mereda. Sudah lama aku tidak tidur nyenyak. Akhirnya, aura keindahan dan kedamaian. Tapi gadis udara berangin siap untuk menghebohkan spa ini. Wow, baju, jangan kecewakan aku, kumohon. Oh, untungnya aku muncul. Ringan seperti awan. Baiklah, fashion minggir, utamakan keselamatan. Istirahat sebentar dan periksa semua suara aneh di sini. Baru tahu penyihir bisa lelah. Oh, alergiku pada sintetis. Hachu! Kau ini siapa? Keajaiban seberang lautan? Jangan langsung jahat ya. Omong-omong, aku penata gayamu. Kursi sudah menunggu. Ya sudah, tidak ada pembunuhan instan. Aku datang. Kenapa tidak potong rambutmu sampai botak? Aku jamin ini akan dengan sempurna menekan emosimu. Tenanglah, kau harus lebih banyak tersenyum. Rambutmu benar-benar indah. Ayo beralih ke riasanmu. Zoe melakukan segalanya untuk menyelamatkan dirinya. Tapi Emily sudah jelas mengharapkan jenis layanan yang sama sekali berbeda. Saatnya merias wajahmu dengan bedak. Tunggu sebentar. Cepat perbaiki semuanya. Nyonya kekacauan.
Sedikit pijatan menenangkan sifatmu yang berapi-api. Buat dirimu nyaman di tempat tidur. Ternyata Zoe tidak melewatkan kesempatan untuk balas dendam. Tapi kali ini, penyamaran udara malah justru disukai olehnya. Untung aku mengambil kelas merajut. 1 kait lagi, berapa lama harus meditasi dalam posisi ini? Semakin lama makin baik untuk kesehatanmu. Hatsyu! Mendekatlah tukang pijat palsu. Oh, kejahatan universal sudah bangkit. Olahraga dan nikmati hidupmu. Jangan sampai aku melihatmu, Zoe, atau kau akan tamat. Balas dendamku pasti indah. Aku adalah pohon muda yang tenang. Aku hanya berfotosintesis. Kau pasti tidak akan melihatku. Jangan lebah raksasa itu. Hus, menjauhlah sana. Cari nektar di tempat lain. Ayo kekuatan tanah, seranglah. Masalah teknis? Ayolah, kenapa kekuatanku melemah? Baiklah, tidak semuanya hilang. Ayo jadi kaku. Omong-omong, ini ulang tahunku. Aku menemukan tempat untuk pesta. Ayo buat meja yang meriah. Ini pasti seru. Sudah lama aku tidak merasakan kemewahan seperti ini. Lebih baik dari hadiah apapun. Aku tidak suka mengganggu momen ini. Tapi bisakah turun dariku? Kau dengar itu? Siapa yang mengatakan itu? Kukira aku berimajinasi. Kayu ini ingin berkomunikasi. Lari! Apa aku seseram itu? Ini tampilan yang bergaya. Oh, dasar para pengemis penakut. Teman-teman, keluarlah. Aku punya kotak berharga. Di mana mereka bersembunyi? Aku lelah dengan kesunyian ini. Lebih baik menyerah sekarang. Rumah ini kuawasi dengan sangat cermat. Agen khusus Leo sudah mengikuti jejak kalian. Mereka tidak bisa sembunyi di semak selamanya. Aku baru sadar harusnya tidak menawarkan permainan. Pemburu kita ini agak terbawa suasana. Ups, dia akan membunuhku. Itu bukanlah mainanmu, Leo tangan bolong. Cepat bawa kotak itu ke kantorku. Kekurangan pekerja yang memadai. Hati-hati, temuan yang luar biasa. Lihat apa isi kamarnya. Rasakan ular jahat, kau tidak membuat wanita api takut. Tapi tidak ada jebakan di sini. Suasananya manis. Siapa sangka penjahat punya pesona di jiwanya. Godaan semakin kuat. Baiklah, ayo selami kisahnya. Agenda sayang, ini hari yang buruk. Kita juga harus menyelidiki kisah Emily yang jahat ini. 1, 2, 3. Aku punya perlindungan terbaik. Sophie, kau keluar. Hei, kalian main apa? Apa pedulimu? Boleh aku ikut bermain? Kekuatan apa yang kau miliki? Tidak ada satupun. Tidak ada. Tidak ada tempat untuk orang bodoh sepertimu di antara kami. Pergi sana. Aku harus tinggal di kamarku lagi. Kenapa mereka begitu kejam? Ya, sudahlah. Akan kubuat mereka memperhatikanku. Semoga berhasil. Kasihan dia. Dia hanya ingin bermain petak umpet seperti orang lain. Oh, bahaya belum berakhir. Berapa lama aku harus tinggal di sini? Bagaimana keadaan di luar dunia imut ini? Akan kuambil alih kekuasaan dan hentikan tirani Emily. Apa ada yang tersangkut di kunci? Hanya egomu yang besar, Leo. Kau tidak kubiarkan masuk. Aduh, ini panas. Ya, aku tidak punya kekuatan. Bagaimana lagi? Waktunya bernapas. Lagi, aku butuh dingin yang banyak. Aku harus sembunyi dari raja drama itu. Lebih cepat ke air. Oh, akhirnya ini melegakan. Jariku yang malang. Aku tidak punya kekuatan menanganinya. Sementara Leo pergi mencari obat, bantu aku untuk menemukan Keia. Hei, kalian jangan berisik. Bagaimana kalau ada masalah dengannya? Keia, jangan main-main, Keia. Ayolah, ini tidak lucu. Bagaimana bisa aku tidak menduganya? Ayo ku bantu tukang tidur, hampir kehilangan kesadaran. Dengarkan aku, waktu kecil kita mengolok-ngolok Emily karena dia tidak punya kekuatan seperti kita. Emily bukanlah penyihir jahat. Dia itu hanya ingin bermain dengan kita. Ayo bangun, Keia. Semua setuju? Aha, itu mereka. Benar-benar tidak terduga. Halo. Wow, kau menemukan kami. Ini giliranmu sembunyi. Ini akan seru. Baiklah, aku yakin. Tunggu, kenapa kalian tidak takut lagi padaku? Kami baru sadar kalau setiap orang butuh teman. Aku tidak tahu kalau itu sangat menyenangkan. Leo. Kargo berharga utuh dan aman.
Jadi, kalian rindu kekuatan sihir? Aku tidak sabar lagi. Kebaikan kami terbayar. Kau luar biasa, Emily. Fantastis, aku siap. Pulanglah bola, apa memang seperti itu atau haruskah aku baca manualnya? Aku tidak mengerti. Di mana liananya? Dan aku seperti kandang ayam. Kalian ingin menjadi elemen apa? Tulis di komentar. Ups. Aku datang ke tempat yang tepat. Sulit bagiku melakukan ini, tapi tidak ada pilihan lain lagi. Orang yang tinggal di sini baik hati dan bisa merawat kalian. Selamat tinggal. Apakah ada tamu? Hah? Ini aneh. Aku tidak pesan apa-apa. Oh, aku tahu. Ada yang meninggalkan anak-anaknya di sini. Kasihan sekali. Bukan masalah, kau akan hidup bersama kami sekarang. Tapi Nyonya Bennet akan dapat kejutan. Dan bukan hanya satu. Hah? Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Jadi ini bukan kembar yang normal, tapi kembar panas dan kembar dingin. Hei, menyingkirlah dari bayi ini sekarang. Kami belum selesai memanggang marshmallow-nya. Sekarang aku akan membesarkan kedua bayi ini. Tapi aku merasa kalau ini tidak akan mudah sama sekali. Panti asuhan ini punya kamar kosong untuk kalian berdua. Tentu saja kamarnya sederhana, tapi semoga kalian tidak membakarnya atau mengubahnya menjadi gua es. Kotak memori kesayangan kita. Rasanya menyenangkan bisa bernostalgia. Melihat benda-benda lama, mengingat masa kanak-kanak kami. Kami masih kecil ketika ditinggal di sini. Aku bahkan ingat kecelakaan kebakaran pertamaku. Apa si cengeng itu menangis lagi? Aku harus membuatnya ceria kembali. Harusnya tidak terlalu sulit dengan kekuatanku. Keia si kembar dingin selalu memulai kejahilan yang seru. Dia tahu 100 cara memperolok saudaranya yang panas. Leo, kau harus mendingin sedikit. Oh, ini dingin. Tapi kau berhenti meneteskan air mata. Itu belum semuanya. Kau bisa bermain seluncur, lantai membekulah. Oh, ini licin. Aduh, sudah cukup es batunya. Kau membuat aku sangat marah. Sepertinya Keia membangkitkan gunung berapi yang sedang tidur. Oh, kurasa aku harus kabur. Hah, tolong, aku diserang. Apa mereka berkelahi lagi? Itu menjijikkan. Wow, aku belum pernah makan bubur es krim sebelumnya. Kelihatannya aneh. Terima kasih, Keia. Rasanya lebih baik kalau begini. Berubah lagi, jadi gosong. Kau mau ini? Kau suka yang serba hitam, kan? Hei, kalian berdua berhentilah. Tenanglah dan jaga perilaku kalian. Kita sudah kedatangan tamu penting hari ini. Apa? Siapa yang mengira kalau panti asuhan milik Bu Bennet akan dikunjungi oleh Sophie Brown, seorang bintang global? Itu dia. Aku pernah melihatnya di TV. Nyonya Brown menghasilkan jutaan dolar, tapi uang tidak membuatnya bahagia. Hanya panti asuhan bisa membantu memenuhi impiannya menjadi seorang ibu. Pakaiannya lebih mahal daripada rumah ini. Ini kau bisa melihat anak-anak kami. Mereka di sini. Itu Denny. Kenapa tidak patah? Sayang, jangan melakukan itu. Dia hanya bermain. Gadis ini adalah Emily. Dan dia murid teladan. Kau mau bertemu anak-anak lainnya? Iya, aku tidak keberatan. Ayo kita pergi. Aku lebih tinggi darimu. Tapi aku lebih pintar. Berhenti bertengkar. Ini Keia dan Leo. Mereka kembar dan punya kekuatan super. Menggemaskan sekali. Kau sudah punya keputusan? Aku adopsi mereka berdua. Bagus, yang harus kau lakukan tanda tangan di sebelah sini. Selesai, aku akan jadi ibu kalian sekarang. Aku akan mengurusmu nanti. Lihat saja nanti. Di villa ini ada gym, jacuzzi, mini golf, dan bioskop rumah. Aku yakin kalian akan senang di sini. Lihat, Keia, itu lautan. Aku hanya pernah melihatnya dalam foto saja. Wow, pemandangan dari sini menakjubkan sekali. Kita sudah sampai di surga sekarang. Ibu senang kalian suka. Ransel kalian terlalu tua dan murah. Itu tidak bagus. Ibu akan minta pelayan membawakan ransel yang bagus. Sementara itu, ini, ambillah. Dan itu adalah uang saku kalian yang lain. Ini kolam renangnya. Kalian bisa berenang di sini kapanpun kalian mau. Besar sekali. Aku tahu yang akan kita lakukan lebih dulu. Aku bisa membuat arena seluncur es di sini. Di sana adalah kamar kalian dan dapur. Oh, mana anak-anakku? Oh, mereka tidak menyia-nyiakan waktu. Aku duluan. Oh, riasanku. Sebaiknya aku ganti pakaian saja. Tempat ini sangat keren. Aku selalu
selalu ingin tinggal di rumah yang besar. Kau suka dengan airnya, Leo? Sejujurnya, rasanya agak dingin. Ups, aku sudah berlebihan. Apa yang harus kulakukan dengan ini? Masukkan ke microwave, ku kembalikan seperti semula. Selesai. Oh, ini belum pernah terjadi sebelumnya di pekerjaanku. Silakan makan. Nyonya Brown bilang kalian perlu vitamin. Kelihatannya lezat sekali. Oh, apa yang terjadi? Airnya jadi terlalu hangat. Kupikir aku ingin menghangatkannya sedikit. Kau tidak keberatan, kan? Ini panas. Rasakan itu. Oh, kau harus membersihkan wajahmu. Apa? Sepertinya pekerjaanku jadi semakin sulit. Rasanya sangat menyenangkan bisa berendam di dalam air dingin. Aku bisa mendinginkan tubuh setelah berenang di air hangat. Ini bagus untuk kulitku. Leo tidak mengerti keindahan dari es. Tunggu, apa esnya mencair? Tidak. Apa karena suhu yang panas? Ini ulahnya Leo lagi. Harusnya kau lihat wajahmu. Aku benar-benar marah sekarang. Bersiaplah untuk pembalasan dendam. Aku merasa sangat lelah. Akhirnya aku bisa bersantai dan menikmati ketenangan ini. Tidak ada yang lebih baik. Apa kau menyukai voli es? Rasakan ini. Kenapa rumahnya berguncang? Apa ada gempa bumi? Oh, ternyata kalian. Hentikan sebelum kalian merusak sesuatu. Sepertinya Nyonya Brown sedikit terlambat. Dan menghadapi anak kembar yang unik ini lebih sulit dari yang dia kira. Kalian membuat kekacauan di kamar ibu. Aku tidak merekomendasikan ibu turun. Lantainya lava. Aduh, ini panas. Ini bukan sekedar permainan. Baiklah, kita semua harus tenang. Anak-anak, duduklah di sebelah ibu. Ibu akan mengajari yoga. Ibu baru ganti pakaian. Hahaha, kau meleset. Jangan sembunyi di balik ibu kita. Kau juga bersembunyi. Itu bukan apa-apa, Sophie. Cukup fokus dan bayangkan tempat yang sangat terpencil. Tunggu, jangan hutan penghujan. Oh iya, sebaiknya aku bayangkan pegunungan atau pulau tidak berpenghuni. Bagus, itu baru berbeda. Ibu! Ibu! Siapa yang paling ibu sayangi? Tentu saja aku. Dalam mimpimu, seseorang tolong aku. Ini remote control untuk apa ya? Aku tidak melihat ada TV di dekat sini. Wow, apakah ini hujan uang? Aku tidak menduga hal ini. Kalau guna tombol ini apa? Coba kulihat. Oh, musik. Benda yang cukup praktis. Ada fungsi apa lagi ya? Ini adalah kuemu, Nona. Dan semua berkat remote control kecil ini. Halo, aku akan mengadakan pesta dingin. Dan aku akan mengundang semua orang. Yang jelas aku senang menjadi kaya. Semua orang yang kukenal datang. Dan hanya mereka. Pesta ini luar biasa. Cindy, semua baik-baik saja? Iya, hanya saja minumannya hangat. Masalah itu mudah diselesaikan. Tangkap, akurat sekali ya. Terima kasih. Semua orang di sini sangat bahagia. Apa? Kau juga butuh es batu? Bukan masalah. Bagus sekali. Tanyakan kalau perlu sesuatu, misalnya es batu. Apa maksud semua ini? Semua teman kami di sini, apa Kea mengadakan pesta tanpa sepengetahuanku? Ternyata Emily bisa menari. Hei, kenapa kau tidak mengundangku? Aku kan saudaramu. Ini pesta dingin, kau bisa mengacaukannya. Sesuatu yang buruk akan terjadi. Oh, jadi harusnya kau tidak bilang begitu. Jangan pernah memikirkannya, aku akan membekukanmu. Kau tahu tidak, sebaiknya kau dijaga oleh seorang penjaga. Oh, kenapa tidak berfungsi? Berikan remote-nya. Tidak, aku temukan duluan. Kau sudah memainkannya. Ups, sepertinya aku merusaknya. Yang paling penting adalah ibu jangan sampai tahu hal ini. Kea, Leo. Oh, ini sudah keterlaluan. Ada kekacauan parah yang terjadi di sini. Ibu tidak mengharapkan ini. Emily, beritahu, ada apa ini? Aku tidak tahu. Sebaiknya aku pergi. Ibu jadi sangat marah. Semua ini adalah salahmu. Tidak, salahmu. Berikan koper kalian. Aku taruh dalam bagasi. Ini sudah masuk.
Aku tidak mau kembali ke panti asuhan. Kalau kau berperilaku normal, maka ini tidak akan terjadi. Meskipun ibu sayang pada kalian, tapi ibu tidak bisa menghadapi kalian. Tidak. Ibu, kumohon, kami mau tinggal bersama ibu. Itu aneh, mobilnya tidak menyala. Oh, kenapa rodanya membeku? Anak-anak, ibu sudah mengatakan semuanya. Kumohon, maafkan kami. Kami berjanji akan berperilaku baik. Ibu ingin mengatakan sesuatu, tapi ibu harus menenangkan diri dulu. Jadi tarik napas dalam dan buang napas. Selesai. Wow, kita ada di mana? Sepertinya sekarang ibu benar-benar fokus. Sebenarnya aku juga membutuhkan ini. Apa berhasil? Baiklah, bisa beritahu apa yang bisa kami lakukan agar ibu memaafkan kami? Kami ingin tinggal bersama ibu. Ketik saran kalian di kolom komentar di bawah video ini. Tidak terlalu buruk, hangat di malam hari, hanya nyamuk yang kadang-kadang terlalu bising. Setidaknya dengan cara ini aku lebih dekat dengan alam. Leo, buatkan aku koktail khasmu. Baiklah, Nyonya Brown. Hanya butuh beberapa menit saja atau sedikit lebih lama. Aku tidak bisa memberitahu dia kalau aku lupa memesan kelapa yang baru. Aku harus mendapatkannya sendiri. Oh, kenapa ada gadis tunawisma? Mimpi yang sangat indah. Tapi suara apa itu? Oh, Tuan, kau sedang apa? Bagaimana aku bisa naik ke atas? Aku harus mendapatkan buah kelapa secepat mungkin. Hei, kau tertawakan apa? Kau sangat lucu. Biar aku bantu. Yang harus kau lakukan hanya memukul batangnya dan kelapa akan jatuh ke tanganmu. Terima kasih. Ini, ambillah untuk beli jus. Wow, dia orang yang baik dan murah hati. Aku beberapa dolar lebih dekat dengan mimpiku. Aku rasa aku punya ide untuk memulai. Ada aroma kelapa. Maaf sudah menunggu. Ini koktailmu. Oh, terima kasih. Dibuat seperti yang kau suka. Apa yang orang antrikan? Beli kelapa segar. Terima kasih. Datang lagi. Harga terendah di seluruh pantai. Oh, ini untuk yang kedua. Ada apa di sini? Oh, ini Sophie Brown. Dia jutawan terkenal. Apa kau mau kelapa? Aku di sini untuk bertemu denganmu. Aku pemilik villa ini. Dan aku tinggal di sini, di bawah pohon palem. Jadi kita tetangga. Anak-anak tidak boleh tidur di luar. Apakah kau mau tinggal di tempatku? Apa kau serius? Tentu, aku akan memanggilmu ibu. Bagaimana gadis itu melakukannya? Kaya! Aduh! Ayo, jatuhlah. Oh, waktunya untuk lari. Villa ini dirancang oleh arsitek yang paling terkenal. Dan 4 desainer terbaik sedang mengerjakannya. Aku tidak percaya aku akan tinggal di sini. Buatlah dirimu nyaman. Apa ada kolam di sini? Ada segalanya. Aku akan mengajakmu keliling rumah. Kenapa dia memakai baju itu? Ini mencurigakan. Ayo kita mulai. Akan memakan waktu lebih banyak. Wow, dia sudah di sana. Hei, ayo. Ada kolam renangnya. Wow. Ibu baru Zoe adalah pengusaha terkenal yang menghasilkan jutaan dolar dan rumahnya harus cocok dengan kekayaannya. Villanya tidak kelihatan besar. Dan di mana ibu mendapatkan banyak energi? Aku tidak bisa mengikutinya. Pemandangan dari sini sangat indah. Zoe, kau di mana? Ibu, berapa lama lagi kita akan berjalan ke atas dan ke bawah? Kita hanya setengah jalan dari rumah. Oh, di mana aku? Aku tidak mengenali ruangan ini. Aku tersesat. Leo, aku butuh peta rumah. Terima kasih. Ini kamar tidurku dan ini ada gym yang berarti aku ada di sayap barat. Bahkan pemilik pun dapat tersesat di rumah yang besar. Ibu! Ini adalah pemanasan yang bagus. Tubuh yang sehat punya semangat yang sehat. Iya, ibu benar. Oh, ini penyelamatku. Air dingin dengan lemon, ini adalah intinya. Ngomong-ngomong, berapa banyak yang tinggal di villa ini? Hanya 3. Aku, pelayan bernama Leo, dan anakku. Ini Denny. Nak, kau tidak keberatan kan dia tinggal dengan kita? Aku akhirnya punya saudari. Terima kasih, Bu. Sekarang giliranmu untuk menunjukkan pada Zoe kamarnya. Wow, ini sangat besar. Semua ini milikku sekarang. Iya, ini kamarmu. Aku menyukainya. Ini jauh lebih baik daripada tidur di bawah pohon palem. Zoe tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia akan punya keluarga dan tinggal di tempat yang mewah. Dan si jutawan Nyonya Brown punya lebih dari sekedar rumah terbesar di pantai.
Oh, Zoe, ini Kea. Dia adalah tukang pijat. ayo masuklah. Wow, apa ini spa pribadi? Oh, Zoe, kau membuatku takut. Maaf, aku sibuk bermeditasi sekarang. Kea, uruslah putriku. Buat dirimu nyaman. Oh, ini pengalaman yang tidak biasa. Rileks saja. Dan diamlah, aku akan mengoleskan minyak khusus dengan partikel emas dan batu permata. Oh, itu geli sekali. Hentikan. Hati-hati. Kea, maafkan dia. Dia tidak bersungguh-sungguh. Ini, ambil uang dan masker yang sangat mahal itu. Aku harus pergi berlibur. Dan disinilah Michelle bekerja. Dia stylist selebriti favoritku. Aku sudah siapkan sesuatu untuk Nona Zoe. Kupikir korset berlian ini akan sempurna untuknya. Aku tidak bisa bernapas. Tarik, Leo. Kita hampir berhasil. Sudah selesai. Aku percayakan dia padamu, Michelle. Kita punya banyak pekerjaan di sini. Kau punya kerang yang nyangkut di situ? Oh, Nyonya Brown memanggilku. Tolong. Oh, benar-benar jepit rambut yang lucu. Singkirkan hal yang hambar ini. Ini membosankan. Aduh, ini sakit. Bagaimana dengan ini? Terlihat bagus? Tidak mungkin. Aku lelah dan aku akan istirahat. Aku juga mau istirahat. Hei, apa itu di kepalamu? Bagaimana yang ini? Aku tidak suka. Aku juga, jadi aku akan menata rambutmu sendiri. Ini waktu terbaikku. Aku tidak keberatan. Apa yang akan kau lakukan? Oh, kau punya selera bagus. Putrimu tidak mungkin untuk diajak bekerja sama. Aku belum pernah melihat rambut bermasalah dalam hidupku. Ibu, lihat, rambutku bagus kan? Terima kasih untuk stylist baruku. Bagaimana bisa? Beri potongan rambut yang sama seperti Zoe. Iya, tentu. Selamat ulang tahun untuk pelayan terbaik di dunia. Wow, ini tidak terduga dan ini menyenangkan. Ini untukmu, detektor logam super modern. Oh, aku menginginkan ini. Aku juga memberimu hari libur hari ini. Dia tidak tahu cara memilih hadiah tanpa bantuanku. Sudah lama sejak aku melakukan pekerjaan rumah, aku merindukannya. Aku harus mencari cara menggunakan penyedot debu. Aku cukup hebat. Tunggu, aku lupa menyalakannya. Ayolah, aku mau menemukan setidaknya arloji emas atau harta bajak laut. Oh, ada sesuatu di sini. Hei, anak-anak, aku harus menggali di sini. Ada harta karun di sini. Kami baru selesai membangun istana pasir, jadi tidak boleh. Tapi harta itu lebih penting. Ayo kita buat kesepakatan. Bagaimana menurutmu? Tidak, kami menentangnya. Apa? Dasar anak-anak manja. Aku akan memberi $2 lagi. Nah, ini percakapan yang berbeda, ya kan, Denny? Baiklah, lakukan yang kau mau di sini. Keren. Sekarang pergilah ke tempat lain. Aku harus jadi kaya. Bagaimana kalau aku jadi jutawan juga? Tunggu, bukankah ada sesuatu di sini? Di mana petinya? Apa ini? Tutup botol? Kenapa hanya aku yang menemukan tutup botol? Aku tidak mengerti. Hei, mereka sedang apa di sana? Ayo kita sembunyikan banyak hal di tempat ini. Ayo kita sebut investasi di masa depan. Keren! Jadi mereka yang melakukannya, mereka membuatku membuang banyak waktu. Aku tidak akan melepaskan ini. Aku harus menyingkirkan gadis itu. Leo selalu dikenal karena kelicikannya. Dan rencana kejahatan berikutnya dipikirkan setiap detailnya. Zoe tidak ada di sini, itu bagus. Aku tahu dia tertidur di luar seperti biasanya. Sementara itu, aku bisa beraksi sekarang. Aku akan butuh semua barang mahal yang ada di sini. Leo, kita telah dirampok dan Zoe sudah diculik. Oh, kau memanggilku? Iya, panggil polisi. Semua barang berharga sudah dicuri, tapi yang terburuk, Zoe sayangku sudah hilang. Tenang saja, tidak usah panik. Aku melihat putrimu. Aku tahu di mana dia. Ikuti aku. Kita akan butuh detektor logam itu. Seperti yang kubilang, dia di sini. Sayang. Diamlah. Kita belum harus membangunkannya. Kita harus periksa sesuatu. Oh, ada apa ini? Ibu, Leo, kalian sedang apa di sini? Zoe, apa yang ada di tasmu? Aku tidak tahu. Ini bukan milik
diriku. Bagaimana kau bisa melakukannya? Kau bagian dari keluarga kami. Dia adalah pencuri yang memanfaatkan kebaikan dan kemurahan hatimu. Lihat, dia juga mencuri uangmu. Aku tidak tahu kenapa bisa ada di sini. Ambil tas barang curiannya, karena itu lebih penting untukmu. Aku tidak mau ini. Kau pantas mendapatkannya. Disinilah tempatmu, gadis miskin. Selamat tinggal. Aku ingin kita punya putra dan putri. Baiklah, ini tempat yang bisa membantu. Panti asuhan? Kau ingin mengadopsi seorang anak? Banyak anak yang butuh orang tua. Salah satu dari mereka bisa jadi keluarga kita. Itu keren kan? Aku akan pergi ke sana. Aku suka sikapmu. Kenapa kau masih duduk saja? Oh, kita pergi sekarang? Anak kita hanya akan mendapatkan yang terbaik. Ada orang asing. Aku akan urus mereka. Hei kalian, jangan bergerak. Oh, anak yang menggemaskan. Dia mau bermain. Haruskah main dengannya? Angkat tangan. Oh, mengerikan. Jangan tembak kami. Bisa biarkan kami lewat? Cara lewat dengan kering adalah membayarku dengan permen. Aku punya coklat dalam kantongku. Ups, kosong. Aku tidak bawa apa-apa. Bagaimana kalau buat perjanjian? Kau bisa beli apapun yang kau mau. Itu bukan permen. Kalian tidak bisa lewat dengan kering. Lihat, ada hagi-wagi. Di mana? Aku dibohongi. Tangkap mereka. Sophie, lebih cepat. Rasakan itu. Hampir saja. Itu menurutmu. Aku direktur panti asuhan ini, Michelle Campbell. Ada yang bisa kubantu? Kau tidak melindungiku dari pistol air. Kau hanya pikirkan dirimu sendiri. Maafkan aku tidak bermaksud begitu. Permintaan maafmu tidak akan menolong. Kumohon, tenanglah. Oh, maaf ya, aku terlalu bersemangat. Kami ingin mengadopsi seorang anak. Sebenarnya dia baik. Istriku akan jadi ibu yang baik. Omong-omong, biar ku keringkan rambutmu. Kami punya cukup uang untuk membelikan apapun untuk calon anak kami dan memberikan pendidikan yang baik. Apa? Tolong ulangi. Tuan, matikan pengering rambutnya. Aku akan ambilkan tisu. Aku harus temukan. Mana ya? Sepertinya aku tahu. Aku harus periksa di sini. Iya, aku tidak lihat. Aku di sini. Mau melihat anak-anak di panti asuhan kan? Kalian harus bertemu Emily. Kau punya ruang rahasia yang nyaman. Kau menatanya dengan indah. Dulu aku juga pernah membuat ruang yang sama. Jadi tisu Nyonya Campbell di situ. Emily, kau berbakat. Mau hidup bersama kami? Kau pasti menyukainya. Bukan masalah. Hore, sayang, ayo adopsi dia. Kita akan jadi keluarga besar. Itu adalah kabar baik. Silakan tanda tangan di sini. Tidak masalah, ini sudah selesai. Selamat ya atas adopsi kalian. Aku sangat bahagia. Oh, jangan lagi. Denny, sekarang aku punya orang tua. Aku bisa pergi. Aku akan berikan permen untukmu. Sebagai gantinya, jaga ruang rahasiaku ya. Tentu. Terima kasih, dah. Hore, aku bisa bersenang-senang.